Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di antara anak-anak ibu yang mau memimpin temannya berdoa? Saya Iya, bagus ya. Kan Lila? siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelumnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu terlebih dahulu. Apakah anak-anak ibu di sini hadir semuanya? Hadir Bu. Bagus, hadir semuanya ya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan di sekitar bangku dan meja anak-anak ibu. Apakah di samping kiri dan kanannya masih ada sampah? Tidak. Tidak. Apakah meja dan kursinya sudah lurus? Yang belum? Tidak. Tolong dirapikan ya nak. Sudah siap? Tidak. Nah, karena lingkungannya sudah tidak ada lagi sampah dan meja dan kursinya sudah lurus, itu artinya kita sudah siap untuk belajar. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai apa ini anak-anak? Pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Ya, bagus. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti anak-anak ibu akan mengetahui yang pertama pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, anak-anak ibu juga tahu nanti apa saja yang termasuk contoh sumber daya alam. Nah, yang terakhir, anak-anak ibu juga bisa menggolongkan sumber daya alam berdasarkan asal tempatnya. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Siapa di antara anak-anak ibu yang tadi sebelum berangkat ke sekolah ada yang mandi? Siapa? Ayo tunjuk tangannya. Ada. Ya, bagus. Berarti semuanya Mandi. Nah, mandi. Sekarang ibu mau bertanya lagi. Dengan apa kita mandi? Air. Siapa yang tahu? Tunjuk Air. tangannya. Ayo tunjuk tangannya. Siapa tadi yang duluan menunjuk tangan? Nah, karena tadi yang menunjuk tangan terlebih dahulu Lila, silakan Lila, dengan apa kita mandi? Air. Ya, bagus, dengan Air. Nah, dengan air. Selanjutnya ibu juga mau bertanya. Coba anak-anak ibu bernafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Apa yang anak-anak ibu hirup? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, sekarang Evan lagi yang menuju duluan ya. Silahkan Evan, apa yang kita hirup? Udara. Iya, udara. Bagus. Selanjutnya, siapa di antara anak-anak ibu di sini yang sudah mampu mencuci pakaiannya sendiri? Siapa yang sudah bisa? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri? Lila? Lila sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri? Ya. Sekarang aku bertanya kepada Lila. Setelah Lila mencuci, bagaimana cara Lila mengeringkan pakaian tersebut? Dengan apa Lila keringkan? Sinar cahaya matahari. Dari apa? Cahaya Dari matahari. cahaya matahari. Matahari. Ya, bagus Lila. Sudah mampu mencuci pakaiannya sendiri. Tarana ibu ya. Nah, selanjutnya, apakah tadi anak-anak ibu sebelum berangkat ke sekolah ada yang sarapan? Ada. Siapa yang sarapan tunjuk tangan. Nah, Lila dengan apa sarapannya nak? Roti. Nah, roti. Evan dengan apa? Nasi goreng. Iya, dengan nasi goreng Evan makan ya. Nah, ibu bertanya lagi kepada Evan. Nasi goreng, nasi berasal dari padi. Nah, padi ditanam di mana Evan? Sawah. Iya, bagus Evan, pintar. Bisa? Buah. Nah, padi ditanam di sawah. Perlu anak ibu ketahui bahwa air, udara, matahari, dan sawah ini merupakan contoh sumber daya alam.
Merupakan apa anak-anak? Sumber contoh sumber daya alam. Ya, bagus Lila. Ini merupakan contoh sumber daya alam. Nah, apakah air, udara, matahari, dan sawah ini bermanfaat bagi kehidupan kita? Ya. Iya, bagus. Air, udara, matahari, dan sawah ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam dan masih banyak lagi contoh sumber daya alam yang lainnya. Nah, coba sekarang perhatikan Ibu. Perhatikan gagang dari atau bingkai dari papan tulis kita. Terbuat dari apa ini? Kayu. Ya, bagus anak-anak Ibu. Sekarang siapa yang tahu kayu ini berasal dari mana? Coba tunjuk tangannya. Iya, dari mana Lila? Pohon. Bagus Lila, dari pohon. Pohon. Nah, dari pohon. Nah, ini juga merupakan contoh sumber daya alam karena bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, Ibu akan menuliskan contoh yang lainnya, itu ada emas, ada juga apa tadi? Minyak bumi. Apa tadi? Siapa yang menyebutkan tadi? Evan, apa nak? Batu bara. Iya, bagus. Ada juga batu bara. bara. Nah, ini merupakan contoh sumber daya alam. Nah, jadi yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Anak-anak Ibu paham? Siapa yang bisa mengulangi pengertian dari sumber daya alam? Siapa yang bisa mengulangi? Ada yang bisa mengulangi pengertian sumber daya alam? Siapa di antara anak-anak Ibu yang mampu mengulangi pengertian sumber daya alam yang sudah Ibu sebutkan tadi? Atau perlu Ibu ulang sekali lagi? Ya? Ya. Nah, sekarang akan Ibu ulang ya. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, tuh. Siapa yang bisa mengulanginya? Ayo. Saya. Ya, Lila bisa? Ya, coba Lila, silakan ulangi. Segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang mampu untuk Masih bisa Lila? Tidak? tidak. Nah, siapa yang bisa menyambung dari jawaban Lila? Saya Evan bisa? bisa. Nah, tadi Lila sudah bagus. Sekarang coba Evan lengkapi. Segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, bagus. Itu adalah pengertian sumber daya alam. Pintar Evan sudah mampu melengkapi jawaban yang telah diberikan oleh Lila. Yaitu Nah, di sini Bu sudah catatkan pengertiannya ya, dan di sampingnya juga ada contohnya. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu keluarkan buku catatannya terlebih dahulu. Silahkan disalin. Yang pertama yang harus anak Ibu buat yaitu pengertiannya. Nah, baru nanti dibuatkan contoh. Nah, sekarang silahkan buka buku catatannya dan dicatat di dalam buku tersebut. Apakah sudah ada yang siap? Sudah? Sudah. Lila sudah. Apakah Evan sudah siap? Sudah. Nah, bagus. Di sini anak Ibu sudah siap semua catatannya ya. Nah, sekarang coba anak Ibu perhatikan Ibu. Nah, melihat ke Ibu dan perhatikan Ibu ya. Nah, perlu anak-anak Ibu ketahui bahwasannya sumber daya alam ini dapat kita klasifikasikan atau kita golongkan menjadi 3. Yang 3 ini yaitu kita klasifikasikan berdasarkan asal tempatnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam di atas permukaan bumi. Yang kedua, sumber daya alam di permukaan bumi. Dan yang ketiga, sumber daya alam bumi. Iya, bagus Lila, di dalam bumi. Nih. Ya, itu klasifikasinya.
Nah, itu merupakan klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asal tempatnya. Yang pertama, sumber daya alam di atas permukaan bumi, sumber daya alam di permukaan bumi, dan sumber daya alam dalam bumi. Nah, coba ya anak-anak ibu amati dan perhatikan catatannya. Coba dibaca kembali. Nah, yang pertama klasifikasinya ada sumber daya alam di atas permukaan bumi. Nah, kira-kira siapa yang tahu berdasarkan contoh yang sudah anak-anak ibu catat tersebut, mana yang termasuk ke dalam sumber daya alam di atas permukaan bumi ini? Ayo, siapa yang sudah menemukannya nanti ditunjuk tangannya ya, acungkan tangannya. Siapa yang tahu? Saya. Lila sudah dapat? Sudah. Nah, apa contohnya Lila? Matahari. Iya, bagus Lila, pintar Lila ya. Matahari. Nah, siapa yang apakah dia yang lainnya masih ada yang bisa menemukan contoh sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi? Apakah masih ada yang menemukannya? Masih apa Evan? Udara. Iya, bagus Evan. Udara. Nah, udara juga berada di atas permukaan bumi. Nah, itulah contoh sumber daya alam di atas permukaan bumi berdasarkan contoh-contoh yang sudah anak ibu catat tadi. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan ibu. Sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Lila, Zahra, dan Davi. Kelompok dua ada Evan, Marwa, dan Azza. Nah, dalam kelompok ini anak-anak ibu harus saling bekerja sama. Yang mana bekerja samanya yaitu mencari kelompok pertama kita akan mencari contoh-contoh sumber daya alam di permukaan bumi berdasarkan dari contoh-contoh yang sudah ibu catat tadi, yang sudah anak-anak ibu catat juga. Nah, kelompok kedua tadi kelompok Evan akan mencari contoh dari sumber daya alam dalam bumi berdasarkan contoh-contoh yang juga ada di dalam catatan. Nah, nanti ini akan anak-anak ibu buat di dalam latihannya masing-masing. Memang pekerjaannya secara berkelompok, tetapi dibuatnya secara individu. Semuanya membuat. Nah, nanti masing-masing anak ibu akan melaporkan hasil kerja kelompoknya. Apakah sejauh ini anak-anak ibu paham dengan tugasnya? Paham? Yang lain paham? Paham. Ya, bagus. Nah, sekarang coba kelompok pertama, kelompok Lila tadi duduknya berhadapan di sebelah kanan ibu, menghadap ke kelompok dua yang berada di sebelah kiri ibu. Nah, nanti ibu beri waktu 2 menit untuk mencari jawaban yang ada di dalam buku catatan anak-anak ibu tadi ya. Anak-anak ibu paham? Bisa dimulai? Bisa. Nah, ya. Ibu hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3. Ya, silakan cari contohnya. Nanti bagi kelompok yang pertama bagi kelompok yang pertama selesainya, maka dia akan melaporkan kerja kelompoknya terlebih dahulu. Sudah. Kelompok Lila sudah selesai? Sudah. Nah, nanti kelompok Lila akan melaporkan pertama. Kita tunggu dulu kelompok kedua ya. Apakah kelompok 2 sudah siap? Sudah siap? Nah, sekarang kita persilakan kepada kelompok Lila, yaitu kelompok pertama, untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan Lila laporkan dengan keadaan berhadapan ke Evan. Duduk saja. Silakan laporkan hasil dari kerja kelompoknya. Sumber daya alam di permukaan bumi: air, pohon, sawah. Iya, ada apa tadi Lila? Air, pohon, sawah. Nah, apakah semua kelompok 1 tadi membuat di latihannya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang silakan kepada kelompok 2 untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya. Sumber daya alam di dalam bumi: Ada apa saja?
Apalagi? Minyak bumi. Minyak bumi, batu bara, dan Emas. Nah, sekarang Ibu juga bertanya, apakah tadi kelompok 2 membuatnya di buku latihan masing-masing? Iya. Iya, nah sekarang kita akan periksa. Tadi kelompok 1 membuat sumber daya alam di permukaan bumi. Nah, apakah air berada di permukaan bumi? Iya. Ah, bagus. Iya. Apakah pohon berada di permukaan bumi? Iya. Bagus. Yang terakhir sawah. Apakah sawah berada di permukaan bumi? Iya. Iya, berarti yang dibuat oleh kelompok 1 Betul. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita periksa kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 membuat bahwa sumber daya alam yang ada di dalam bumi itu diantaranya minyak bumi. Minyak bumi berada di dalam bumi? Iya. Iya, bagus. Batu bara? Iya. Bagus. Emas? Iya. Nah, berarti kelompok 2 juga Betul. Nah, kita berikan tepuk tangan juga kepada kelompok 2. Nah, sekarang silakan masing-masing ketua kelompoknya mengumpulkan hasil kerja kelompok teman-temannya. Ibu akan menilainya ya. Sudah Lila? Nah, sembari Ibu menilai, silakan anak-anak Ibu kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sekarang Ibu akan mengembalikannya. Ini buku Lila dan teman-temannya. Ini buku Evan dan teman-temannya. Nah, sekarang bagikan ke teman-temannya. Apakah sudah dibagikan? Apakah sudah dibagikan? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kembali kepada anak-anak Ibu untuk mengetahui apakah anak-anak Ibu sudah paham dengan materi ini atau belum. Nah, sebelumnya Ibu akan menghapus papan tulisnya terlebih dahulu ya. Nah, siapa di antara anak-anak Ibu yang mau atau yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini ke depan? Yuk, siapa yang bisa acungkan tangannya? Siapa yang bisa? Nanti kalau ada yang tersendat-sendat bisa Ibu bantu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang bisa? Tidak boleh kita takut salah, tetapi Ibu di sini menilai bagaimana anak-anak Ibu berani menyampaikan pendapatnya. Nanti Ibu bisa tahu apakah anak-anak Ibu paham dengan materi ini atau belum. Nah, siapa yang mau? Ah, Lila mau. Nah, silakan Lila maju ke depan, Nak. Silakan. Apa yang Lila ketahui tentang materi hari ini? Sumber daya alam dapat kita klasifikasikan menjadi 3, Ya. yaitu sumber daya alam di atas bumi, di sumber daya alam di permukaan bumi, Ya. sumber daya alam di dalam bumi. Iya, bagus Lila, pintar Lila ya. Nah, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Lila bahwa klasifikasi sumber daya alam dapat kita golongkan menjadi 3. Nah, dari anak-anak ibunya lain, apakah masih ada yang bisa ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada. Ada? Evan bisa? Bisa. Ya, silakan maju, Nak. Ayo, informasi apa yang Evan terima hari ini? Yang baru Evan ketahui? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Bagus Evan, pintar Evan ya. Nah, silakan Evan duduk kembali. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Evan tadi bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Tampaknya anak-anak ibu semua sudah paham ya dengan materi hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah, jangan lupa anak-anak ibu baca buku tema 9-nya, subtema 3, pembelajaran 3 tentang sumber energi. Nah, halaman 66. Anak-anak ibu paham? Paham. Nah, baiklah untuk hari ini sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Ya. Nah, siapa di antara anak ibu yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Evan mau? Ya, silakan Evan.
Oh ya teman-teman, kita sudah selesai belajar. Mari kita tutup dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terakhir Ibu ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulang ya, Nak. Ya, Bu.